Pengejaran kapal asing berbendera Malaysia ini terjadi di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau. Petugas dari Pengawas Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Kota Batam terpaksa menabrakkan kapal pencuri ikan saat berupaya melarikan diri. Tembakan ke arah kapal asing pun terpaksa dilakukan petugas. Dalam penangkapan ini, 2 kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia akhirnya berhasil diamankan. Selain 2 buah kapal asing, petugas juga mengamankan anak buah kapal berwarga negara Malaysia. Oleh petugas, kapal beserta ABK dibawa ke pangkalan PSDKP di Pulau Setoko, Batam. Sepanjang tahun 2021, KKP telah menangkap 124 kapal asing pencuri ikan berbendera Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Selamat malam, apa kabar pemirsa menemani Istirahat Anda? Bersama dengan keluarga kami akan hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam News Prime. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Warga Jalan Kalianyar 8, Tambora, Jakarta Barat, dini hari tadi dikagetkan dengan kobaran api yang dengan cepat merambat permukiman padat penduduk tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Selain petugas pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api, warga juga turut menyiramkan air menggunakan peralatan seadanya. Api berhasil padam setelah petugas damkar menurunkan 20 unit mobil. Setidaknya 17 rumah hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran hebat ini. Warga yang menjadi korban kebakaran kini sudah mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Bantuan juga mulai berdatangan untuk membantu para korban. Saya juga kurang tahu kronologisnya seperti apa. Cuman tadi jam sekitar menjelang subuh lah ya, itu udah terjadi kebakaran. Api udah membesar lah. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait penyebab pasti kebakaran. Mengantisipasi tawuran susulan, aparat gabungan menggelar posko darurat di Medan Belawan, Sumatera Utara. Aparat juga mendata warga dan pedagang yang menjadi korban penjarahan. Satu hari pasca tawuran antar pemuda yang berujung pada penjarahan, Brimob dan Sabara Polres Pelabuhan Belawan melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Mengantisipasi aksi susulan dan kemarahan warga, aparat mendirikan pos penjagaan. 9 rumah dan warung warga rusak akibat tawuran dan penjarahan Selasa malam kemarin. Selain menggelar patroli, polisi juga mendata korban di sekitar lokasi kejadian. Dari pihak Polri dengan bersama dari kecamatan, dari kelurahan, ya bergabung untuk memperbaiki rumah warga yang terkena lemparan. Ada rumah-rumah warga yang rusak, dari pihak kecamatan, semua dari warga kita sama-sama memperbaiki. Tidak sampai 24 jam, usai tawuran dan penjarahan terjadi, polisi berhasil meringkus sejumlah pelaku yang diduga menjadi dalang aksi tersebut. Sebelumnya, untuk keempat kalinya dalam satu minggu, pemuda di Medan Belawan terlibat tawuran. Tidak hanya saling lempar, tawuran tersebut berujung pembakaran dan penjarahan sejumlah pedagang.
Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis siang berakhir ricuh. Belasan mahasiswa diamankan petugas karena dianggap mengundang kerumunan. Ricuhan unjuk rasa mahasiswa terjadi di pusat Kota Balikpapan saat mahasiswa berorasi di pusat kota sambil membentangkan spanduk. Dalam unjuk rasa, mahasiswa menolak pemberlakuan PPKM level 4 yang berlaku di Kota Balikpapan. Dengan melibatkan personel TNI, Polri, dan Pol PP, kerumunan unjuk rasa mahasiswa dibubarkan paksa. Sejumlah mahasiswa yang diamankan langsung menjalani tes COVID oleh petugas. Pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Balikpapan menyusul angka penularan COVID yang masih tinggi. Akhirnya sampai selesai sholat duhur, waktu orang sholat kok malah demo, kan nggak betul itu ya kan? Nah, ya udahlah, waktunya sudah lama, akan menimbulkan permasalahan baru. Akhirnya kami dengan Bapak Kapolres mengambil tindakan pembubaran secara persuasif, ya kan, dan tindakan secara terukur, tidak ada kekerasan. Dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai, sehingga semuanya aman. Kita ciptakanlah Balikpapan kota kita jaga, kita rawat semuanya agar menjadi Balikpapan yang aman dan nyaman bagi kita semuanya dan masyarakat. Menyikapi gejolak penolakan PPKM darurat yang terjadi di Bandung, Gubernur Jawa Barat meminta warganya untuk bersabar. PPKM proporsional akan segera diberlakukan bagi wilayah yang kasus penyebaran COVID-nya terkendali. Kericuhan mewarnai unjuk rasa ratusan massa aksi gabungan dari pengemudi ojek online dan literasi pemuda Bandung di depan pintu masuk Balai Kota Rabu siang. Kericuhan diduga dipicu provokasi salah satu kelompok massa hingga berujung aksi pemukulan. Massa menuntut pemerintah Kota Bandung segera melakukan relaksasi dengan membuka kembali akses jalan yang dinilai merugikan masyarakat, terutama bagi pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, massa juga meminta Pemkot Bandung menggantikan kerugian masyarakat akibat kebijakan PPKM darurat. Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga Jawa Barat untuk bersabar karena PPKM proporsional akan segera diberlakukan bagi sejumlah daerah di Jawa Barat. Sudah saya sampaikan kalau alasannya bansos itu 30-an triliun sudah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk total bansos dengan berbagai pintu. Kemudian seiring setelah hari Minggu, mohon bersabar, insya Allah akan ada PPKM-nya proporsional. Jadi ada relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap semua pihak dapat berpartisipasi untuk menjalankan protokol kesehatan agar jumlah kasus positif dan kematian di Jawa Barat dapat menurun. Masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir selama perpanjangan PPKM karena pemerintah pusat telah menggelontorkan bantuan bagi warga. Telah bergabung bersama dengan iNews Prime Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wakil Gubernur. Salam, selamat malam. Ya. Pak Wagub, pemerintah dalam posisi sulit dalam hal ini, di mana angka infeksi di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Di sisi lain, PPKM darurat diminta dihentikan dan direlaksasi. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ya, harapan kami ada pengertian dari masyarakat tentang situasi dan kondisi seperti hari ini. Kami juga memahami madaratnya masyarakat, terutama para pedagang, K5, ojek, dan yang lainnya, mereka pendapatannya menurun. Tapi juga kita harus memahami secara keseluruhan. Banyak masyarakat yang sakit, bahkan banyak masyarakat yang meninggal. Mungkin yang ikut demo tidak ada orang meninggal, tidak ada keluarganya yang sakit, dirinya juga tidak pernah terpapar. Tapi kalau masyarakat yang lain kan bisa merasakan hari ini. Oleh karena itu, bukan kami tidak memahami situasi dan kondisi masyarakat Jawa Barat, tapi ini langkah yang memang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PPKM. Karena pemerintah dalam membuat sebuah keputusan, bukan hanya satu sektor yang diperhatikan, bukan hanya satu dimensi. Dimensi ekonomi juga diperhatikan, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, bahkan tidak dimensi politik pun menjadi bahan pertimbangan. Karena memang kami ada jabatan. Itu betul kata Pak Gubernur tadi, kita bersabar. Arti dari sabar ini adalah bukan hanya apa yang
dicobakan kepada kita dari Tuhan, tetapi di samping menerima sebagai bukti keimanan juga ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiarnya adalah menggunakan protokol kesehatan, pola hidup sehat dan yang seperti itu. Ya, Pak Wagub, nampaknya harus dijawab secara teknis bagaimana mengentaskan persoalan kelaparan dalam tanda kutip untuk kelompok pekerja sektor informal, termasuk pedagang kaki lima yang kita juga tahu di kawasan Cikapundung, mereka sudah membentangkan bendera putih. Ini juga satu sikap emosional yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Pemerintah membuka bantuan sosial dari berbagai macam pintu, termasuk juga dari pemerintah pusat. Tadi kami ikut rapat dengan Pak Wapres, Pak Gubernur juga hadir, Menteri Sosial juga hadir, dan juga Menteri Dalam Negeri dan yang lainnya. Beberapa pintu yang diberikan untuk bantuan dari pemerintah, baik itu dari pintu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Pariwisata, bahkan para bupati wali kota pun sudah menganggarkan untuk itu. Dan itu sudah digelontorkan beberapa hari ke belakang. Kalau masih masyarakat yang belum menerima, koordinasi saja dengan pemerintahan desa ataupun kelurahan, nanti ada mungkin diskresi wali kota. Tapi kami sudah semaksimal mungkin data yang diberikan oleh provinsi kepada pemerintah pusat sudah hasil koordinasi dengan para bupati dan wali kota. Ya, dan harapannya ini semua tepat sasaran ya Pak ya, dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Ya, tidak pasaran. Dan kami yakin ini akan lebih baik data-data ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kami sudah pengalaman dalam pandemi ini beberapa kali memberikan bantuan. Tetapi ini juga tidak sempurna, tapi minimal ada progres kebaikan data dari tahun sebelumnya. Ya, setidaknya masyarakat bisa bertahan lah untuk bisa hidup di masa sulit seperti ini, itu yang harus dilakukan Pak Wagub. Tapi berbicara soal pertahanan juga mesti dilakukan untuk melindungi orang-orang agar tidak terpapar begitu. Setelah ada level 1 sampai level 4, kira-kira sudah bisa dipetakan tidak? Yang mana level 4 setelah diperpanjang 5 hari kan nanti per tanggal 26 nanti akan direlaksasi Pak? Kalau Jawa Barat sebenarnya sudah ada petanya ya, mana yang akan dipertahankan level 4, mana yang akan diturunkan level 3 dan yang lainnya. Tapi dalam hal ini saya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan. Ini mungkin kapasitas Pak Gubernur untuk menyampaikan kabupaten mana, kota mana. Indikatornya apa paling tidak Pak? Ya, indikatornya yang pertama adalah mereka yang sakit, reproduksinya bisa menurun. Kemudian rumah sakit, bornya juga menurun. Dan berita gembira juga dengan adanya PPKM ini ada hal-hal yang sangat positif. Antara lain, bor yang kemarin sebelum PPKM sampai 95%, sekarang kan sudah 75%, bahkan lebih. Kemudian juga mereka yang produksinya tiap kota meningkat sekarang sudah menurun. Artinya indikator ini nyata ya Pak ya, tidak hanya ucapan di atas kertas saja bahwa sebetulnya angka keterisian tempat tidur di rumah sakit itu sudah menurun dan masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan pun saat ini sudah bisa masuk, begitu ya Pak? Betul, contoh di Bekasi, kan kemarin banyak yang belum bisa masuk ke rumah sakit. Sekarang kan sudah bisa, bahkan tenda-tenda juga sudah dibuka, tenda dari BPBD itu. Artinya, ini secara realita PPKM ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, betul kata Pak Gubernur, mohon sabar dulu lah. Gitu. Ya, terakhir Pak, mitigasi resiko terburuk yang disiapkan oleh pemerintah, mengingat setiap dilonggarkan infeksi kasus jelas-jelas dan selalu terjadi peningkatan. Ya, strategi kami di saat PPKM berakhir nanti tetap kita ada pengetatan terhadap protokol kesehatan dan yang lainnya seperti sebelumnya, cuma levelnya yang berbeda. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan kami, karena sehebat apapun pelaturan kami, sekuat apapun kami, tapi ada keterbatasan. Jadi oleh karena itu tanpa kolaborasi tidak akan sukses semuanya, termasuk juga dalam memutus mata rantai corona di Jawa Barat. Pertimbangan utamanya di mana Pak? Pertimbangannya adalah kita harus sehat semua, sehingga kita kembali pada sebelum PPKM. Kalau kita sehat semua, ekonomi juga kita meningkat. Artinya aspek kemanusiaan dan kesehatan ini yang diutamakan, sehingga gerak terbatas itu dalam bentuk ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi gerak selanjutnya setelah perlindungan kesehatan ini dilakukan ya Pak ya? Ya, ekonomi juga kan sekarang alhamdulillah Jawa Barat ini sekalipun suasana PPKM ini ya, terutama tenaga kerja ini meningkat karena memang banyaknya investor asing datang ke Jawa Barat, bahkan tingkat nasional Jawa Barat paling banyak mendatangkan atau kedatangan investor asing, 3 sehingga tenaga kerja banyak terrekrut kembali. Dan kemarin setelah PPKM ini berakhir, alhamdulillah tenaga kerja yang datang ke Jawa Barat itu 3 kali lipat. Jadi oleh karena itu tanpa kolaborasi tidak akan sukses semuanya, termasuk juga dalam memutus mata rantai corona di Jawa Barat. Pertimbangan utamanya di mana Pak?
PPKM atau lockdown ataupun pengangguran yang atau misbar kata Pak Wapres kan sangat meningkat. Nah sekarang dengan adanya kejadian seperti ini banyak investor, tenaga kerja pun sedikit demi sedikit terantisipasi alias mereka bekerja kembali karena datangnya investor keluar. Ya, Jawa Barat juga kan kaya akan sumber daya alam dan wisatanya begitu Pak. Tak jarang warga ibu kota juga ke sana untuk berwisata. Ada syarat-syarat yang akan diperketat nanti Pak jelang relaksasi dan lain sebagainya? Ya seperti halnya biasa, datang ke sini dengan peraturan-peraturan tertentu, tapi belum saatnya kami menyampaikan tentang itu karena belum sebuah menjadi keputusan. Tetapi kami sudah mengancang-ancang, sudah siap-siap untuk membuat kebijakan dan kebijaksanaan setelah PPKM level 4 ini berakhir. Nanti bagaimana di level 3, bagaimana di level 2, bagaimana di level 1. Termasuk membuka tempat-tempat wisata itu tadi Pak? Ya, pembukaan tempat wisata kalau memang itu mungkin kan misalnya di level 1 bisa, tapi kalau masih di level 4 berarti nggak bisa. Ataupun sebaliknya nanti akan dibahas dan akan diumumkan secara resmi oleh Pak Gubernur dan itu akan menjadi sebuah keputusan. Jadi saya dalam hal ini belum menjadi kapasitas. Kalau sudah diputuskan oleh Pak Gubernur mungkin saya bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat sudah berbincang bersama kami. Seorang nenek bisu nyaris menjadi korban pemerkosaan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan yang kami pilihkan khusus untuk Anda. Inilah detik-detik saat jambret dikeroyok warga di kawasan Kampung Juang Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 2 jambret ini tertangkap usai menggasak tas korbannya di Pasar Kenari. Sempat berhasil melarikan diri, aksi kedua jambret ini akhirnya berakhir saat motor yang ditumpangi keduanya menabrak tukang nasi goreng. Sebelumnya warga sudah membuntuti motor pelaku sejak pertama kali beraksi. Kedua jambret ini pun menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ratusan warga Sorong, Papua Barat ini turun ke jalan dan membuat blokade lantaran kesal kerap menjadi korban perampokan. Warga memblokade jalan dengan batang pohon dan membakar ban bekas. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan dan menuntut agar pelaku perampokan segera ditangkap. Sebelumnya 2 rumah dan 5 mobil dirusak perampok yang beraksi di kota Sorong, Papua Barat. Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku meminta agar warga tidak anarkis dan terprovokasi. Sebuah rumah panggung di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kamar di rumah panggung tersebut. Besarnya kobaran api membuat isi bangunan rumah semi permanen itu ludes terbakar. Selain banyaknya material yang mudah terbakar, petugas juga kesulitan lantaran lokasi titik api berada di dalam gang sempit. Seorang tersangka kasus pembunuhan diringkus tim gabungan dari Polresta Padang dan Polres Payakumbuh di Jalan Raya Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Sebelum diciduk, tersangka sempat berpindah-pindah menghindari petugas dan akhirnya terdeteksi di daerah Andaleh Kabupaten 50 Kota. Dari pengakuan tersangka, pembunuhan yang terjadi pada bulan Juni silam berawal dari cekcok antara dirinya dengan korban. Pelaku kesal lantaran dituduh mencuri besi milik korban. Satreskrim Polres Pulang Pisau meringkus pelaku percobaan pemerkosaan terhadap seorang nenek bisu yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Pelaku ditangkap atas laporan korban yang hendak diperkosa di rumahnya. Kejadian berlangsung saat pelaku mencari katak dan melintasi rumah korban. Pelaku yang gelap mata nekat memukul mata korban saat melancarkan aksi bejatnya. Kini pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara.
Gonjang-ganjing obat cacing kembali terjadi. ICW menuding produsen ivermectin memiliki kedekatan dengan penguasa. Selengkapnya usai jeda di News Prime.